Halo para sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saat ini Anda bersama saya, Ivan dari Bekasi. Pada hari ini, Rabu 21 Juli 2021, kita akan mendengarkan renungan edisi spesial OMK yang akan dibawakan oleh Mary Christianingrum, OMK dari Pekanbaru, yang sekaligus merupakan admin dari grup OMK DFJ Fellowship 11. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Sobat Fresh Juice. Hari ini hari Rabu. Rasanya sudah lama kita nggak bertemu. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Hari ini adalah hari biasa, pekan biasa ke-16. Kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengurumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, "Ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Sobat Fresh Juice yang terkasih, saat membaca ayat ini, saya merasa Yesus ingin saya lebih mendengarkan lagi, baik itu mendengarkan firman-Nya ataupun mendengarkan sesama. Terlebih lagi, saya mempunyai 2 telinga yang menandakan saya harus mendengarkan 2 kali lebih banyak. Namun saya menyadari bahwa saya lebih sering menggunakan mulut saya daripada telinga saya. Alias, saya lebih sering bercerita daripada mendengarkan orang lain yang sedang curhat atau berkeluh kesah. Ataupun lebih sering meminta Tuhan melakukan sesuatu hal daripada mendengarkan apa maunya Tuhan. Izinkan saya bercerita tentang pengalaman saya. Dulu pernah saat ada seseorang yang curhat dengan saya, tak jarang sikap saya acuh tak acuh. Menyepelekan serta memotong perkataannya dengan kata-kata
yang sedikit menyakitkan hati teman bicara saya. Seperti, udahlah, jangan cengeng. Masalahmu itu masih biasa aja, gak berat-berat banget. Dan saya juga tidak segan-segan membanding-bandingkan masalahnya dengan apa yang sudah saya lewati. Padahal apa yang dia lewati dengan saya yang lewati itu sebuah pengalaman yang jauh berbeda. Lalu yang terjadi setelah itu, teman saya tidak mau lagi curhat sama saya. Bertemu pun hanya sekedar say hello. Relasi kami betul-betul memburuk saat itu. Awalnya saya heran, kenapa teman saya ini menjauh dari saya? Padahal saya sudah mendengarkan apa yang dia keluh kesahkan kepada saya. Lalu kemudian teman saya yang lain memberitahu kalau dia tersinggung karena saya tidak mendengarkannya dengan baik. Dan beberapa hari kemudian, di sebuah acara, ada yang bertanya, apakah Mary seorang pendengar yang baik? Mungkin kalau sebelum kejadian yang tadi terjadi, pasti saya dengan lantang mengatakan, saya pendengar yang baik. Namun dari kejadian itu, saya menyadari bahwa saya bukanlah seorang pendengar yang baik. Karena akhirnya, saya yang jadinya yang didengarkan. Saya juga menyadari bahwa mendengarkan ternyata bukan hanya sekedar menutup mulut dan membuka telinga lebar-lebar. Namun mendengarkan juga merupakan sebuah usaha untuk menjadikan orang lain penting di dalam hidup kita. Saat ini saya berusaha menjadi pendengar yang baik agar saya bisa membangun relasi dengan sesama, terutama dengan orang-orang terdekat. Saya berusaha untuk fokus pada mereka saat mereka meminta saya mendengarkan mereka. Memberikan hati dan pikiran saya seutuhnya untuk mereka, karena merekalah orang-orang yang berharga bagi saya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, dukungan untuk hanya sekedar mendengarkan bisa menjadi satu pembangkit semangat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ditambah lagi, baru-baru ini saya mendengarkan wawancara Zayn Malik, mantan personel boyband asal Inggris One Direction, yang sedang mengeluarkan album baru yang berjudul Nobody Is Listening. Penyiar radio bertanya kepadanya, kenapa albumnya dinamakan seperti itu, sedangkan lagu-lagunya sudah didengarkan oleh banyak orang. Lalu Zayn menjawab demikian, saya merasa orang-orang tidak benar-benar mendengarkan satu sama lain saat orang-orang berbicara. Saya merasa banyak orang sekarang ini suka memberikan opini dan mengemukakan pikiran mereka, tapi mereka tidak terlalu suka untuk mendengarkan. Saat mendengarkan jawaban Zayn tadi, saya kembali berkaca pada diri saya. Ternyata masih panjang perjuangan saya untuk belajar mendengarkan dengan baik, untuk melihat bagaimana kondisi teman bicara saya dan bagaimana saya merasakan apa yang mereka rasakan. Bila perumpamaan benih ini boleh diartikan dengan kesungguhan mendengarkan untuk menjadikan seseorang penting dalam hidup kita, bisa dikatakan bahwa benih yang di pinggir jalan itu adalah orang-orang yang biasa kita temui, tapi kita hanya bertukar sapa saja tanpa ada interaksi yang lebih mendalam. Untuk benih yang jatuh di tanah yang berbatu, bisa kita anggap orang-orang yang berkomunikasi hanya sedikit mendalam dengan kita, lalu kemudian tiada kabar lagi.
Lalu benih yang jatuh di semak belukar adalah orang-orang yang kita anggap dekat dengan kita, namun menjauh karena kesalahpahaman, kekecewaan, dan lain-lain. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang-orang yang sungguh dekat dengan kita, yang benar-benar kita dengarkan dengan segenap hati dan pikiran kita, yang mengenal kita secara pribadi dengan mendalam. Para sobat Fresh Juice yang terkasih, semoga kita bisa belajar untuk mendengarkan orang-orang terdekat kita dengan sepenuh hati dan membuat mereka yang ingin didengarkan oleh kita betul-betul merasa bahwa kita menjadikan mereka bagian dari hidup kita. Dan semoga kita bisa menjadi tanah yang subur sehingga kita bisa membangun relasi yang baik dengan orang-orang yang kita kasihi. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan Engkau menjadikan kami tanah yang subur bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami dapat membangun relasi yang mendalam lebih baik lagi dengan sesama kami. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar Fresh Juice, demikianlah renungan pada Rabu 21 Juli 2021 yang dibawakan oleh Mary Christianingrum dari Pekanbaru. Semoga renungan hari ini membawa kesegaran rohani bagi kita semua. Saya Ivan dari Bekasi, mengucapkan selamat beraktivitas, jangan lupa jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.